Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di video kita kali ini, di mana kita akan membahas penerapan moderasi beragama di lingkungan kampus. Moderasi beragama adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang menyeimbangkan antara agama dengan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan. Penerapan moderasi beragama sangat penting di lingkungan kampus, karena kampus adalah sebuah tempat yang bertemunya berbagai macam orang dan berbagai macam keyakinan. Nah, apa itu moderasi beragama? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bahkan di dalam sebuah ungkapan orang Arab mengatakan, "Man lam ya'lam hakikatal hal qala ma qala wa fa'ala ma fa'ala." Barang siapa yang tidak mengetahui akan hakikat sesuatu, maka dia akan berucap dan akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya saja. Moderasi beragama adalah pendekatan untuk memahami dan mengamalkan agama secara inklusif dan terbuka, tanpa ekstremis ataupun tanpa radikalisme. Prinsip utama moderasi beragama adalah keseimbangan dalam ajaran agama agar tidak kaku ataupun tidak terlalu longgar. Hal ini mengajak kita untuk menjalankan keyakinan secara bijaksana dan harmonis di dalam masyarakat yang majemuk ataupun masyarakat yang beragam. Nah, kenapa moderasi beragama sangat penting sekali diterapkan di lingkungan kampus? Kita tahu bahwa kampus adalah miniatur masyarakat yang majemuk, di mana beragam macam mahasiswa yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda pandangan bertemu di tempat yang satu. Moderasi beragama akan sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai di lingkungan kampus. Bahkan, sikap moderat dapat mencegah konflik antar agama, mengurai potensi intoleransi, dan mendukung proses pembelajaran yang sehat. Di kampus, kita tidak hanya diajarkan akan teori-teori saja, tetapi juga diajarkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai seperti nilai toleransi, nilai menghormati orang lain, dan nilai-nilai yang mau berbuat gotong royong. Nah, apa prinsip-prinsip moderasi beragama yang bisa kita terapkan di lingkungan kampus? Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama yang bisa kita laksanakan di lingkungan kampus, yang pertama, toleransi. Toleransi ini bermakna mau menghargai perbedaan keyakinan tanpa menghakimi atau memaksakan pendapat kepada orang lain. Hal ini senada dengan apa yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, ketika beliau menjelaskan akan pentingnya akhlak bagi umat Islam. Adapun akhlak umat Islam itu ada 3. Akhlak dia dengan Tuhannya, akhlak dirinya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan yang ketiga, akhlak dirinya kepada dirinya sendiri. Namun yang menarik di sini adalah akhlak diri kita kepada orang lain, yaitu tidak bersikap egoisme. Dia tidak memaksakan apa yang menjadi pendapatnya kepada orang lain, tetapi bagaimana dia membaurkan dirinya dengan orang lain, dan tentunya yang tidak bertentangan dengan akidah Islamnya. Toleransi, bersikap terbuka terhadap diskusi tentang keyakinan yang berbeda-beda. Hal ini juga akan memberikan penambahan wawasan bagi orang yang mau mengikuti diskusi-diskusi antara agama tersebut. Yang kedua, anti kekerasan. Moderasi beragama sangat menolak segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Baik
kekerasan dalam bentuk fisik maupun kekerasan dalam bentuk verbalitas. Moderasi beragama menawarkan kepada kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana karakternya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ayatnya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Hai Muhammad, kata Allah, kalau engkau bersikap kasar, tentu orang akan berpaling darimu, tapi syukur untung engkau bersifat lemah lembut. Yang ketiga, keadilan. Keadilan ini adalah berusaha bersikap adil dengan menghormati hak-hak setiap orang, termasuk hak mereka yang beribadah ataupun yang tidak beribadah, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Akan tetapi, terlepas dari permasalahan ini, kita tentu dituntut juga untuk berdakwah secara lisan, berdakwah secara tangan. Ya, mungkin tangan ini dengan cara menulis artikel-artikel, menulis segala macam poster-poster yang memberikan motivasi-motivasi kepada orang untuk menjalankan agamanya dengan sebaik mungkin. Dan yang paling penting di sini adalah dakwah dengan hal, dengan sikap, perbuatan yang mencerminkan akhlak-akhlak yang dipuji. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan ini yang dimaksud adalah tidak bersikap ekstrim dalam menjalankan agama. Moderasi beragama mendorong kita untuk menghindari sikap fanatisme dan eksklusif. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus? Ada beberapa hal yang bisa menjadi cara kita untuk bisa menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus. Yang pertama, selalu membangun dialog terbuka. Bagaimana caranya? Ikut serta dalam diskusi lintas agama atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok mahasiswa yang berbeda keyakinan. Dialog terbuka dapat meningkatkan pemahaman dan rasa menghormati antar mahasiswa. Yang kedua, mengikuti kegiatan secara bersama-sama. Jangan menutup diri dari orang lain. Jangan mengasingkan diri dari orang lain. Ya, walaupun kita berbeda keyakinan. Kegiatan seperti ini bisa kita lakukan dengan bakti sosial atau acara budaya yang bisa dijadikan ajang untuk saling mengenal tanpa memandang latar belakang agama. Ketiga, tentunya menghindarkan ekstremis. Penting bagi kita selaku mahasiswa untuk menjauhi kelompok atau pandangan yang bersikap ekstrim atau bersikap fanatik. Kampus menyediakan ruang bagi pemikiran kritis dan dialog terbuka, bukan untuk menyebarkan ideologi yang anti toleransi atau sikap intoleransi. Yang keempat, menjaga perilaku dan ucapan. Di lingkungan kampus, menjaga ucapan dan tindakan yang tidak menyinggung agama lain merupakan bentuk penghormatan yang nyata. Hindari candaan atau komentar-komentar yang bisa menyinggung keyakinan seseorang. Nah, ini caranya, menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus. Kemudian, apa peran dosen dan pengelola kampus dalam moderasi beragama? Tentu, mahasiswa tidak akan bisa menjalankan prinsip-prinsip moderasi beragama di lingkungan kampus tanpa ada peran dosen dan peran pengelola kampus yang mereka memiliki peran penting untuk menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus. Para pemirsa, moderasi beragama di kampus tidak hanya tugas mahasiswa tentunya, tetapi juga para dosen dan pengelola kampus. Dosen dapat menjadi teladan dengan mengajarkan kepentingan moderasi dalam ajaran agama dan mendorong mahasiswa untuk menghargai perbedaan. Pengelola kampus dapat menyediakan ruang misalnya, atau cara yang mendorong dialog-dialog lintas agama dan lintas budaya. Kemudian, yang penting sekali bagi kita adalah bagaimana kita dapat menerapkan cara-cara moderasi beragama di lingkungan kampus dengan penerapan nilai-nilai moderat. Kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang damai, inklusif, dan berdaya saing. Mari kita terus membangun sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menjaga generasi yang baik dalam menjalankan nilai-nilai agama. Insya Allah, moderasi beragama akan menjadi kunci kampus yang harmonis dan maju, dan akan memberikan kemajuan juga bagi negara kita, negara Indonesia. Demikian tentang moderasi beragama
Mari sama-sama kita pahami, mari sama-sama kita pelajari, dan mari sama-sama kita terapkan di dalam lingkungan kita sehari-hari.